Tapi ya itu ya tadi kau singgung soal permainan yang lebih adaptif, lebih pragmatis dari timnas Indonesia melawan Bahrain, dan ya benar apresiasi butuh, meskipun ya di pertandingan pertama kemarin banyak yang sangat banyak yang menyalahkan Patrick Kluivert dengan formasinya, dibilang ini itu pelongo-pelongo lah, cuman ketawa-ketawa, beda dengan Sintayong yang lebih membara apa eh, dia memberikan instruksi, protes ke wasit lah, tapi Kluivert ini kan lebih lebih kalem dan eh, ketawa-ketawa sering seperti itulah. Tapi ya ini membuktikan bahwa Kluivert meskipun dia punya filosofi, tapi ketika dia tidak berjalan ya dia mendengarkan masukan dari asisten-asistennya, tidak anti kritik mungkin dari asistennya, pasti akan ada saling komunikasi. Maka dari itu PSSI kan juga menggantikan satu Sintayong dengan 4 pelatih, bahkan itu ada Kluivert, Lanzat, Pastur dan juga Gerard van den Berg, beserta ada asisten lainnya berjumlah 11 ya, sampai penasihat juga Jordi Cruyff. Mungkin juga ada peran Jordi Cruyff kemarin di evaluasi setelah melawan Australia. Tapi Yos, kamu melihat timnas Indonesia yang kembali bermain layaknya ya memang aku bisa bilang setelan pabriknya Indonesia yang bermain seperti ini, tapi ini justru kadang-kadang kembali terpecah lah. Aku juga nggak habis pikir kenapa ketika timnas kita menang harusnya kita bersatu merayakan bersama-sama, tapi masih ada perpecahan. Dibilang ya soal penampilan Rido, aku juga mengapresiasi sangat luar biasa Rido bermain. Dia membuktikan bahwa dia layak menjadi starter, tapi masih aja ada yang bilang kalau ya Rido pemain bagus, nggak kayak pemain lain yang nggak bermain dengan hati lah atau siapalah begitu. Ada komentar seperti ini, kalau ternyata mainnya Kluivert juga sama kayak Sintayong, ngapain kemarin capek-capek harus mengganti Sintayong kalau mainnya balik lagi pragmatis lagi. Gimana ya kamu menanggapi hal itu ya? Kan sedari awal kan kita sebenarnya melihat kalau timnas ini bisa bermain secara kapasitas tim itu, ya itu kan salah satu poin yang utama ya dari permainan timnas itu. Kapasitas tim itu kan dalam artian berarti bagaimana kita bisa memadukan pemain dengan sebuah filosofi yang ada gitu. Jadi ya permasalahannya bukan karena kita ingin membandingkan antara pelatih yang mempunyai filosofi lebih reaktif dengan yang lebih ofensif gitu, tetapi bagaimana kalau kita ini yang sudah didukung oleh banyak pihak ya, termasuk kalau PSSI kan sendiri menghadirkan beberapa pemain, itu salah satu hal yang ingin masyarakat lihat juga sebagai gambaran sepak bola secara menyeluruh adalah bagaimana kualitas pemain itu bisa sama dengan yang kita proses lakukan selama ini begitu. Artinya ya kalau pemain timnas kita ini mayoritas sudah bermain di level Eropa, kan ada satu keyakinan atau salah satu kepercayaan bagaimana nanti kita bisa setidaknya itu tidak bermain seperti kalau misalnya kita ya tanpa mendiskreditkan pemain yang ada di lokal, kan sebenarnya harus berimbang gitu ya. Jadi kalau misalnya pemain yang di Liga 1 kita bermain kemarin bisa menampilkan permainan sebaik itu, contoh Rizky Ridho, kan artinya level kita sudah seperti itu gitu. Apalagi kemarin kita ditambah dengan beberapa pemain yang keturunan ya, sebenarnya walaupun kan sebenarnya orang belum bisa menghilangkan kata ini pemain keturunan, ini lokal semua jadi Indonesia kan, biar Indonesia gitu ya, tetapi harapan yang ingin dilihat sebenarnya adalah bagaimana ya kapasitas ini tim bisa terbentuk gitu, karena ya pasti melalui federasi sudah mengendalikan beberapa dari coaching staff hingga pemain dengan level yang sudah demikian meningkat kualitasnya, kan harapan itu tidak melulu kalau kita misalnya ingin minimal nanti kita bisa seri lah dengan gaya main yang sedikit counter attack itu. Ya itu memang boleh sih, kan itu bagian dari filosofi, tetapi memaksimalkan potensi pemain yang ada itu adalah hal terpenting. Jadi kritik kemarin mengenai sebenarnya di era STY yang bermain lebih adaptif reaktif, kemudian sekarang di era Patrick Kluivert juga lebih ofensif ya, meskipun kemarin atau tadi sudah disinggung di Sabio ini salah taktik, ya tentu iya salah taktik, tapi kan sudah bermain ofensif, artinya apa? Artinya berarti keyakinan kita selama ini itu diwujudkan melalui kehadiran pelatih yang baru yang bisa memberikan warna tersendiri. Kita ingin selama ini kapasitas pemain kita itu bisa nggak sih bermain lebih ofensif gitu ya, tetapi tetap menyesuaikan kapasitas tim, artinya ya tidak melulu kita bermain menyerang. Terbukti di laga kemarin melawan Bahrain kan itu sudah
dihasilkan sangat sedemikian rupa ya oleh pelatih, tim kepelatihan dari pemain, bahwa kita juga bisa bermain dua-duanya. Artinya antara menyerang dan bertahan pun antara secara transisi positif dan negatif semuanya berjalan seimbang. Kan itu adalah dua gambaran yang bisa menjadi satu. Jadi, di awal-awal kita sempat ingin bermain lebih menyerang, tetapi tidak lupa juga karena pertahanan kita juga yang solid. Kemudian di babak kedua kan mungkin ada sedikit masukan ya taktik dari asisten pelatih timnas Alex Pastur dan lain-lain untuk kita bisa bermain lebih compact defense. Nah ini kan maksudnya adalah salah satu ya kalau tadi dibilang puzzle kita selain dari pemain, tetapi adalah dari segi taktikal itu adalah puzzle, karena kita bisa bermain ofensif juga bisa bermain reaktif, menyesuaikan kapasitas lawan atau adaptif gitu. Ini yang selama ini kan kita tidak lihat gitu. Yang menjadi kritik itu kan sebenarnya bukan karena pelatihnya ini bisa menyerang, yang ini cuma parkir bus, bukan, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Kalau potensi ada itu kita tidak selamanya bisa bermain menyerang, tapi melihat situasi lawan kemarin kita bisa reaktif. Ternyata berhasil juga, meskipun di awal-awal juga kemarin lembaga kan sama, kita ingin mengambil 3 poin pasti mainnya juga menyerang gitu. Jadi ya untuk kita semua harus perlu kita sadari, stop untuk pembandingan lagi ya, ini pelatih ini, apalagi kita juga kemarin ada ributan, ada konflik lagi, ributan mengenai pemain yang tidak dianggap nasionalis memperkuat timnas itu. Karena sentimen itu kan muncul lagi, karena sama sebenarnya harapan masyarakat kan ingin semua pemain yang berlabel squad di timnas ini bisa memberikan setidaknya gaya bermain yang luar biasa, karena sesuai dengan harapan kan ini. Kalau kemarin misalnya Messi kan cedera, tiba-tiba dibilang dan nasionalis, dia memilih pulang ke klubnya untuk proses pemulihan. Apakah itu juga bisa dibilang sebagai suatu pemain yang tidak dianggap nasionalis ya? Karena kita tahu sendiri, bahkan ya kita lagi perlu apresiasi Messi Hilgers memberikan keluarga negaraannya itu kan sudah membuktikan bahwa dia dia percaya oleh proyek PSSI ini yang diberikan, bahwa proyek PSSI itu adalah ya mau tidak mau kita setidaknya bisa masuk ke babak putaran final Piala Dunia 2026. Artinya masih dibilang tidak nasionalis ya itu adalah aku rasa kurang cocok untuk kata, karena memang ya kita lihat kemarin kan memang betul-betul cedera. Jadi juga semua mungkin dari pemberitaan itu juga harus jangan negatif pemberitaannya gitu, tiba-tiba nanti ada yang memberitakan ini beneran cedera atau tidak. Nah itu mungkin tidak dari kita, bukan di kita atau bukan orang lain, tapi ada beberapa orang yang masih membuat mungkin sentimental negatif mengenai berita pemain timnas. Semua itu sama saja begitu. Rizky Ridho ya itu adalah pemain potensial, begitu juga dengan Messi Hilgers, dengan pemain lain, semua sama-sama potensial, karena kerangka tim itu dibentuk untuk memenuhi target dari federasi, bukan memenuhi untuk target ekspektasi kita ingin pemain yang levelnya begini. Nah semua itu jadi satu kesatuan, sama seperti coaching staff kan juga ya betul, pelatih itu menggantikan satu pelatih, terbukti kemarin melalui perundingan dan kerjasama kita bisa meraih poin yang maksimal. Itu sebenarnya yang diharapkan masyarakat, tapi kita juga harus bisa mengontrol diri ya, mengontrol emosional kita, bahwa ya kita tetap harus mendukung itu, percaya di balik proses PSSI, karena kita kan sudah membuktikan timnas itu bisa kalau kita bersama-sama gitu kan. Lawan Jepang kalah, bangkit lagi Arab Saudi, lawan Australia dibantai, bangkit lagi lawan. Begitu juga nanti ketika akan menghadapi Tiongkok untuk laga di home terakhir gitu sebelum away ke Jepang. Itu kan kalau kita bersatu sama-sama ya pasti kan hasil itu akan datang dengan sendiri gitu. Jadi tidak perlu lagi memberikan narasi yang sedikit negatif mengenai progres kemajuan di skuad timnas Indonesia yang sejauh ini sudah on the track dan tetap masih berpeluang lolos untuk keputaran final Piala Dunia 2026. Hilgers itu merupakan pemain profesional di usia yang cukup muda, 23 tahun kan dia sudah melepaskan warga negara Belanda untuk warga negara Indonesia. Kita patut apresiasi, itu adalah nasionalisme juga. Kemudian ya Van Persie juga bahkan sempat mengomentari soal dirinya bahwa kalau Hilgers lebih bersabar dikit mungkin ada kesempatan untuk membela timnas Belanda, tapi akhirnya itu jalan yang dipilih Hilgers dan patut kita apresiasi. Masalah terkait dia cedera dan beberapa kali juga belum bisa tampil maksimal, itu ada beberapa faktor menurutku ya. Satu faktor mungkin masalah ya, bagaimanapun Hilgers meskipun berdarah Indonesia, berdarah Manado, tapi kan dia besar dan tinggal di Belanda yang dimana iklim dan cuaca juga sangat berbeda daripada di Indonesia. Jadi itu jadi faktor bahwa ketika dia tampil di daerah tropis seperti Australia kemarin mendapatkan cedera, sebelumnya melawan China juga mendapatkan cedera.
kemudian dia belum tampil di GBK ya, belum tampil di Indonesia, jadi ada masalah itu, soal masalah kebugaran. Nggak semua pemain mungkin kondisinya fit ya waktu itu, dan Hilgers waktu itu tidak fit dan akhirnya harus menderita cedera. Kemudian masalah dia selalu dibandingkan dengan Rizky Ridho, menurutku ya memang Hilgers ini pemain bagus ya, terbukti di 20 dia bermain bagus, tapi kenapa ketika di timnas dia belum bisa menampilkan yang terbaik? Ya aku bisa lebih bilang faktor kekompakan ya, faktor dia pemain yang baru gabung. Ketika bermain dengan Itses, Ridho dan Hübner kelihatan lebih padu ketimbang ketika Hilgers main ya. Dan ini membutuhkan waktu sebenarnya Hilgers untuk perlahan bisa bermain sebagai starter, sebagai inti. Tapi untuk sementara aku bisa bilang Ridho, Jay Itses dan Justin Hübner ini harus bermain bersama untuk sementara waktu. Melihat kekompakan mereka ini sangat luar biasa kemarin, bagaimana Itses dengan kepemimpinannya, Ridho dengan ketenangannya, dan Justin Hübner ya kita tahu dengan mentalnya yang sangat luar biasa. Ini benar-benar tiga pemain yang harus tampil lah di belakang. Kalau nggak ada masalah kartu ya biasanya tiga pemain ini harus selalu tampil.